Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar di tema 6, subtema 2, dengan materi mengajak menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, nama-nama bangun datar. Dan yang ketiga adalah pola pengukuran. Apa kalian tahu ada pepatah bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman? Lingkungan yang bersih akan nyaman untuk kita tinggali. Nah, sekarang apakah lingkungan rumahmu sudah bersih dan nyaman? Bila masih ada yang kotor, yuk coba ajak teman kalian untuk menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar, terutama dari lingkungan rumah kalian sendiri ya. Masih ingatkah kalian dengan penggunaan kata ajakan? Yang pertama ada ayo, dua, mari, dan yuk. Contohnya, Edo, yuk kita menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, materi ini sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Kita hanya mengulang saja. Nah, sekarang ini ada contoh Reni ingin mengajak Lani untuk membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan bersama. Dan ini Lani sangat senang sekali dan sangat bersemangat untuk membersihkan lingkungan sekitar rumahnya terutama ya. Contohnya, yuk kita menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ayo Reni, aku sangat bersemangat hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nama-nama bangun datar. Masih ingatkah kalian? Nama-nama bangun datar apa saja yang pernah kalian pelajari di semester 1 kemarin? Nah, kita lihat di sini ada gambar yang mengingatkan kalian untuk pembelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya. Masih ingatkah kalian tentang macam-macam bangun datar? Sekarang kita ingat-ingat kembali ya. Yuk kita ingat kembali pembelajaran yang pernah kita pelajari di semester 1 sebelum ke materi pengukiran. Yang pertama ada segi 4. Seperti apa bangun datar segi 4? Kita lihat. Oh, seperti ini. Di bangun datar segi 4 mempunyai ciri-ciri, yaitu mempunyai titik sudut, yaitu sisi yang saling berhimpit dan membentuk titik sudut di sini. Kemudian ada apa lagi di bangun datarnya? Ada sisi. Kita lihat ciri-ciri spesifiknya ya. Nah, ciri-cirinya yaitu mempunyai 4 sisi. Mana sisinya? 1, 2, 3, 4. Dan mempunyai 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat lagi. Berikut adalah nama-nama bangun datar yang termasuk ke dalam kelompok segi 4. Apa saja? Yang pertama ada apa ini namanya? Bangun datar persegi yang mempunyai ciri khas mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jadi di sini sisinya harus sama panjang ya. Kemudian ada juga yang namanya bangun datar persegi panjang. Ya, di sini mempunyai ciri khas sisi yang saling berhadapan atau 2 sisinya itu sama panjang. Jadi panjangnya sama antara sini dan sini, sini dan sini. Itu namanya persegi panjang ya. Kemudian yang kedua ada segitiga. Kita lihat gambarnya. Ini adalah gambar segitiga. Ciri-cirinya mempunyai sisi dan tentu titik sudut ya anak-anak.
Kemudian ciri spesifiknya mempunyai 3 sisi, 1, 2, 3, dan kemudian mempunyai 3 titik sudut, 1, 2, 3. Ini namanya segitiga. Namun di dalam segitiga ini juga dibagi menjadi beberapa nama-nama bangun datar yang termasuk dalam kelompok segitiga, yaitu ada segitiga sama sisi. Nah, jadi sisinya sama panjang. Kemudian ada segitiga sama kaki. Sisi yang saling berhadapan itu sama panjang. Kemudian ada segitiga siku-siku yang membentuk sebuah siku-siku ya, membentuk 90 derajat. Ya, nanti ini akan kalian pelajari di kelas-kelas selanjutnya ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu bangun datar, namanya apa ini? Lingkaran. Nah, lingkaran juga mempunyai sisi. Namun di dalam lingkaran tidak mempunyai titik sudut karena tidak ada sisi yang saling berhimpit, sehingga di dalam lingkaran ciri-cirinya hanya mempunyai sisi saja. Setelah tadi kita belajar tentang nama-nama bangun datar atau mengingat kembali nama-nama bangun datar, sekarang kita akan belajar tentang pola pengupinan. Nah, masih ingatkah kalian tentang arti pola itu apa? Nah, kita ingat-ingat kembali, pola adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan baik dalam desain maupun gagasan yang abstrak. Kemudian, pengupinan adalah penyusunan daerah segi banyak yang sisinya saling berhimpit sehingga membentuk bidang secara komplit. Contohnya seperti ini. Ya, kita lihat contoh bangun datar atau gambar yang menggunakan pola-pola pengupinan bangun datar. Nah, seperti ini menggunakan pola bangun datar segi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk lantai. Kemudian bisa juga contohnya keramik yang ada di rumah dari bangun datar segi 4 atau lebih tepatnya persegi, atau ada juga yang persegi panjang seperti itu. Kemudian ada lagi juga pagar rumah. Nah, ini dari bangun datar persegi panjang ya, membentuk polanya. Jadi pola pengupinan biasanya ada dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti lantai di kamar mandi, kemudian lantai di rumah, kemudian pagar rumah, dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat contoh-contoh yang ada di rumah masing-masing ya. Kemudian untuk membuat pola pengupinan itu ada caranya. Sekarang kita coba praktekkan membuat pola pengupinan dari bangun datar. Contohnya ini segitiga. Nah, segitiga kita buat menjadi pola pengupinan atau kita susun menjadi pola pengupinan. Segitiga, kemudian kita susun lagi ditambah segitiga biru, kemudian ditambah lagi segitiga oranye, kemudian segitiga biru, segitiga oranye, segitiga biru, segitiga oranye, dan seterusnya ya, sampai membentuk sebuah pola pengupinan. Nah, ini adalah desain yang saling beraturan dan bangun datar yang saling berhimpit sehingga membentuk suatu pola. Cantik bukan? Kemudian ini ada contoh lagi yang menggunakan dari dua bangun datar ya, dari bangun datar segitiga dan persegi panjang. Seperti ini, nanti kalian bisa coba praktekkan untuk membuatnya. Sudah paham anak-anak? Bila ada yang belum paham, silahkan tanyakan ke gurunya masing-masing ya.